Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat dan pemirsa channel Memori Santri rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini, untuk kesekian kalinya kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berjumpa kembali di channel kita bersama dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Semoga perjumpaan kali ini menjadi perjumpaan yang membawa kemanfaatan dan keberkahan bagi kita semua fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Sahabat dan pemirsa rahimakumullah, video kali ini kita masih berada dalam kajian kita, yaitu kajian Madrasah Amil, sebuah kajian yang mengupas dengan tuntas kasus-kasus atau permasalahan-permasalahan realitas yang terjadi di masyarakat yang terkait dengan fikih zakat, khususnya adalah fikih zakat fitrah. Kajian kali ini masih melanjutkan dari kajian sebelumnya, karena tampaknya permasalahan ini, yaitu permasalahan pembayaran zakat menggunakan uang, sampai dengan saat ini sepertinya belum selesai, masih menjadi pembicaraan yang hangat di beberapa media, sehingga tentu saja harapan kami kajian di channel ini menjadi penuntas dari semuanya, sehingga semuanya menjadi jelas dan menjadi selesai, amin ya rabbal alamin. Sahabat dan pemirsa rahimakumullah, dari kajian sebelumnya ada beberapa poin penting yang perlu saya sampaikan kembali. Yang pertama adalah bahwa pembayaran zakat fitrah ini menurut mayoritas imam-imam madhab ini sebenarnya tidak diperbolehkan, baik menurut kalangan madhab Maliki, kalangan madhab Imam Syafi'i, dan kalangan madhab Imam Hambali. Semuanya mayoritas tidak memperbolehkan pembayaran zakat fitrah dengan uang. Satu-satunya legalitas madhab pembayaran zakat fitrah dengan uang hanya melalui jalur madhab Hanafi. Ini poin kedua, kesimpulannya bahwa dalam mengikuti madhab kita tidak bisa campur-campur. Kalau nasi campur itu enak, kalau es campur enak, tapi kalau madhab campur-campur itu tidak boleh, ya. Nah, oleh karenanya kalau kita mengikuti membayar zakat fitrah dengan uang, itu otomatis mengikuti madhab Hanafi, dan berarti tata caranya pun, ya, ukurannya pun itu harus mengikuti aturan-aturan di dalam madhab tersebut, tidak bisa seenaknya saja. Lah, sementara yang terjadi realitas di masyarakat masih banyak yang tidak seperti itulah. Ini terus bagaimana ini, masa mau kita hukumi batal semua? Di antaranya sebagaimana permintaan tanggapan yang diajukan kepada kami. Ini datang dari salah satu muhibbin channel Memori Santri, ya. Itu di salah satu masjid, ya, namanya Masjid Al-Ikhlas. Ini salah satu masjid yang ada di Kota Bogor. Telah menerbitkan surat edaran, saya bacakan, ya, langsung pada poinnya ini. Dalam rangka membersihkan dan mensucikan jiwa kita dari sifat-sifat yang tercela, maka kita selaku orang muslim wajib menunaikan zakat fitrah sebagai pelengkap dari ibadah puasa kita. Adapun zakat fitrah yang harus dikeluarkan sebesar 3,5 liter beras atau 2,5 kilogram, 2,5 kilo. Nah, poinnya di sini, kalau berasnya tidak ada masalah, mulai bermasalah itu di sini. Atau kalau diuangkan sesuai dengan harga beras yang kita makan sehari-hari,
dan bila diuangkan yaitu sebesar 35 ya, 35.000. Inilah salah satu realitas, dan saya kira ya, saya yakin banyak ini yang seperti ini. Jadi ukuran zakat fitrahnya langsung diuangkan, maunya lebih efisien, itu maunya seperti itu. Cuman kan tidak begitu caranya. Dalam etika di dalam madhab itu harus sesuai pakem, ada pakemnya. Lah ternyata ya memang apa yang telah diputuskan di dalam Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, itu juga seperti itu, tidak sesuai dengan pakem, dan ini perlu ada perbaikan. Jadi ya, para ulama diantaranya Syekh Yusuf Qaradawi telah membolehkan zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk uang setara dengan 1 sok gandum kurma. Lah ini masih gandum dan kurma ini benar, atau beras. Lah ini atau beras nih, karena di dalam mazhab Hanafi itu opsinya hanya 3. Jadi setara dengan 1 sok apa tadi, 1 sok kurma, 1 sok anggur, dan 1 sok gandum. Nabi kan bersabda begini, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatal fitri so'an min tamrin. Jadi Nabi mewajibkan sedekah fitri atau zakat fitrah 1 sok dari kurma, au so'an min zabibin, atau 1 sok dari anggur, au so'an min syairin, atau 1 sok dari gandum. Lah 3 ini, atau dalam riwayat lain bukan syair tapi hintoh, tapi sama gandumnya. Maksudnya itu kan berarti hanya 3 ini, yaitu kurma, anggur, dan yang terakhir ini kan gandum. Lah sementara memang Syekh Yusuf Qaradawi itu termasuk ulama kontemporer yang tidak punya fikihnya itu tidak berpakem gitu loh, sehingga ya menjadi seperti ini, campur-campur ya. Nominal zakat fitrah yang ditunaikan dalam bentuk uang menyesuaikan dengan harga beras yang dikonsumsi berdasarkan SK Ketua Basnas nomor 27 tahun 2020 tentang nilai zakat fitrah dan fidyah untuk wilayah Jabodetabek. Ditetapkan bahwa nilai zakat fitrah setara dengan uang sebesar 40.000 per jiwa. Jadi zakatnya langsung zakat ukuran beras itu kemudian diuangkan, dan untuk daerah Jabodetabek itu kisarannya adalah 40.000. Nah kemudian ketika permasalahannya seperti ini bagaimana? Nah untuk itu saya sampaikan beberapa keterangan ya, ini sebetulnya ada centelan madhabnya apa tidak. Pertama saya sampaikan ya sebuah keterangan di dalam kitab Qurratul Ain bi Fatawa Ulama'il Haramain, tepatnya pada halaman 76. Ini kitab adalah kitab dari kalangan madhab Malik. Ini sepertinya bisa dicantolkan ke sini. Di sana dikatakan begini, mas'alatun in akhraja qimataso darohima au zahaban, apabila seseorang itu yang mengeluarkan kimah atau harga dari 1 sok darohima au zahaban dalam bentuk dirham atau emas, fa innahu yujzi'u ma'al karohah, maka itu mencukupi, artinya sah tapi hukumnya makruh. Kama qala ad-Dardiru fi fasli masrafiz zakah, sebagaimana apa yang disampaikan oleh Imam ad-Dardiru dalam fasal alokasi harta zakat min akrobil masalik. Dia berkata begini, illal ain an harsin, kecuali mengeluarkan ain suatu benda dari hasil panen, wa masyiatin bil kimah, kemudian harta zakat binatang piaraan yang dikeluarkan adalah kimahnya atau standar harganya, fatu jazi'u bikurhin, maka itu mencukupi namun hukumnya makruh
wa hadza syamilun li zakatil fitri, ini mencakup terhadap praktek zakat fitrah. Nah, dari sini ada ya cantolan madhabnya ada. Artinya di dalam madhab Malik itu tidak usah sebagaimana dalam madhab Hanafi ya, yang penting berapa yang mestinya dia bayarkan sebagai zakat fitrah, kita keluarkan kimahnya, harganya kita uangkan. Itu bagaimana? Itu hukumnya mencukupi, sah, tapi hukumnya makruh. Nah, ini bisa kita jadikan solusi ya, penyelamat bahwa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang pembayaran zakatnya sebetulnya tidak sesuai dengan pakem, ini masih ada jalan sahnya. Lah apa ini tidak campur-campur? Ya campur-campur. Apa ini tidak talfek? Ya jawabannya ini talfek. Tapi untuk saat ini kita memilih pendapat yang memperbolehkan talfek ya. Ini pendapat yang memperbolehkan talfek. Tanwirul Qulub juz, tidak ada juznya, Tanwirul Qulub halaman 397. Al-khamisu adamu talfek. Dalam bermadhab tidak boleh talfek, campur-campur tadi itu. Bi alla yulafiqo fi qadiyatin wahidatin, sebagaimana seseorang itu tidak boleh menggabung dalam satu qadiyah, dalam satu permasalahan tertentu, ibtidaan, baik sejak awal wala dawaman atau di pertengahan, dia tidak boleh menggabung baina qaulaini, di antara dua pendapat, yatawalladu minhuma haqiqatun la yaqulu biha sahibuhuma, di mana dia menggabung dari dua pendapat yang muncul ya suatu amalan, suatu kegiatan yang masing-masing kedua pendapat, masing-masing kedua mazhab mengatakan itu tidak sah. Wastiratu adami talfik huwal mu'tamad indana. Persyaratan dalam bermazhab tidak boleh talfik, tidak boleh campur-campur tadi, huwal mu'tamad indana, itu adalah pendapat yang mu'tamad menurut kami. Wa indal Hanafiyah wal Hanabilah, dan menurut kalangan madhab Hanafiyah dan madhab Hanabilah. Amma indal fayajuzu at-talfik fil ibadat faqat. Adapun menurut kalangan madhab Malikiyah, talfek di dalam ibadah, khusus di dalam ibadah termasuk zakat, ini tidak apa-apa. Ini jadi bagi solusinya apa yang dilakukan oleh masyarakat atau saudara-saudara kita yang berzakat masih menggunakan uang tapi tidak sesuai dengan pakemnya, peraturan di dalam mazhab Imam Hanafi, kita carikan cantolannya, yaitu pertama dari kalangan madhab Malik mengatakan dari soknya, ya ukuran sok apa yang wajib dizakatkan, dikeluarkan sebagai zakat langsung diuangkan, itu tidak apa-apa. Kemudian apakah ini tidak campur aduk? Iya campur aduk. Kita mengikuti pendapat yang memperbolehkan talfek di dalam bermadhab. Ini tidak apa-apa, tapi khusus untuk orang awam saja. Adapun ke depan ya harus dibenahi, ya harus dibenahi. Kita positifkan bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat awam saat ini, pembayaran zakat pakai uang walaupun tidak sesuai dengan pakemnya madhab Hanafi, masih bisa dihukumi sah dengan cantolan madhab Imam Malik. Kemudian pendapat yang memperbolehkan talfik dalam permasalahan ibadah. Nah, sahabat dan para pemirsa channel Memori Santri rahimakumullah, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga jelas dan semoga ini benar-benar menuntaskan. Amin Allahumma amin. Sekian, terima kasih, mohon maaf, saya akhiri dinasiratul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.